Pak Ustadz, kalau kita minta maaf tapi tidak diberikan maaf bagaimana? Urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah punya niat bagus, niat baik. Niat baiknya apa? Kita kepengen membersihkan diri kita, sudah afu bil afwi, sudah kepengen halal bihalal, bosan kita melakukan dosa dengan manusia, artinya pengen kembali bebenah diri, kepengen bersih di hadapan Allah, usia sudah tua, anak udah banyak, mantu udah ada. Ini ketika memang kita berpikir dengan seperti itu, maka jangan kita hanya mempunyai egois. Kadang-kadang kita kalah dengan ego kita. Sin. Kalau kita yang minta maaf dulu, malu, gengsi. Kita kan suami, kita kan laki-laki. Masa laki-laki dulu yang minta maaf? Harusnya istri dulu. Ini namanya egois. Artinya jangan nunggu istri minta maaf terlebih dahulu. Yang lebih bagusnya suami harus minta maaf terlebih dahulu kepada istrinya. Waduh, wong wadone buerak. Iya Pak Ustadz, bener kok. Ya, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Maka inilah urusan ablum minan nas. Ada satu kisah namanya Raja Shaddad. Shaddad punya saudara namanya Syadid. Shaddad ini pernah menjadi raja minal masyriq ilal maghrib. Pernah jadi raja, mempunyai kerajaannya dari ujung masyriq sampai ujung maghrib. Timur ke barat semuanya itu panutannya hanya Shaddad. Tapi Shaddad ini kafir. Raja yang pernah merajai seluruh dunia, yang memang Islam, pertama Nabi Sulaiman, kedua Raja Dzulqarnain. Yang kafir diantaranya Shaddad. Shaddad ini kafir. Shaddad lihat-lihat di dalam kitab Zabur, bahwa di dalam kitab Zabur itu menerangkan hebatnya dan istimewanya surga. Sehingga Raja Shaddad mulai dari situ berinisiatif kepengen menciptakan surga di alam dunia. Dikumpulkanlah anak buah Shaddad. Setelah itu kata Shaddad, saya kepengen bikin surga. Pengen bikin surga yang persis seperti di dalam kitab Zabur Nabi Daud. Akhirnya Raja Shaddad waktu itu mengumpulkan arsitek, yang arsiteknya bukan ecek-ecek, yang benar-benar ahli arsitek. Berapa arsiteknya? 300 arsitek. Satu arsitek mempunyai anak buah 1000 anak buah. Tukangnya itu 1000. Arsiteknya 300. Satu arsitek mempunyai tukang ebasnya, tukang pekerjanya 1000 pekerja. Jadi kurang lebih yang bikin surga Shaddad itu ada surga Shaddad. Singkat cerita, ternyata Shaddad mengutus kepada seluruh balak-balak tentara Shaddad untuk mengumpulkan emas dan perak yang ada di alam dunia ini. Jadi semuanya yang punya emas perak dirampas, semua yang punya mutiara inten dirampas dengan pemaksaan oleh balak tentara Shaddad.
Satu ketika ada yatim, yang yatim waktu itu punya 2 dirham emas, 2 dirham emas perak, dirham perak. Hitungan ukur 2 dirham hanya alun sedikit, uang sedikit, diambil oleh bala tentara Saddad, saking kepengen supaya surga ini kemerlap-kemerlip yang memang persis seperti yang ada dalam kitab Zabur. Akhirnya yatim tersebut nangis. Setelah nangis, akhirnya meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, nangis yatim sambil mengatakan, ya giyatal mustabifin, agifni, agifni, ya Allah, tolong tegur itu Saddad. Akhirnya setelah singkat cerita, jadilah ini surga Saddad dengan waktu yang amat panjang. Diberikan kabar kepada Saddad. Saddad mulai berangkat dari kerajaannya menuju surga yang baru jadi. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Apa kata Allah? Jibril, menjerit kau sekarang. Satu jeritan Jibril, surga yang baru dijadikan oleh bala tentara Saddad semuanya hancur, bahkan Saddad dan bala tentaranya yang berada di dalam tempat surga tersebut semuanya mati dalam keadaan kafir. Apa itibar buat kita? Itibarnya begini, ketika kita punya sangkut paut dengan urusan hablum minan nas, jangan sembarangan doa orang yang terdolimi, doa yang didolimi ini pasti diijabah, la turaddu, tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memang kita sangkut paut dengan manusia harus buru-buru. Kita punya sangkut paut utang, buru-buru dibayar. Takut mati dulu. Kalau udah mati, siapa yang akan jadi melunasi utang-utangnya? Itu sangkut paut dengan manusia. Makanya pantas setiap ada orang yang mau menyembayangkan mayit, ada MC yang berdiri. Apa kata MC? Bapak yang memang hadir di sini, khusus ini untuk yang namanya ahli waris, menyampaikan bahwa siap untuk membayar utang-utang mayit, urusan muamalah hablum minan nas. Silakan datang ke ahli warisnya. Apa tujuannya? Supaya membereskan hablum minan nas. Kenapa? Karena dengan hablum minan nas inilah Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya sebelum Allah melihat bahwa manusia itu membereskan terlebih dahulu urusan dengan manusianya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, makanya hablum minan nas, afu bil afi, pada malam hari ini pas temanya dengan apa namanya halal bihalal, yuk dengan sama manusia, agar supaya kita diterima semua ibadahnya oleh Allah, maka saling menghalalkan, istri dengan suami, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, kerabat dengan kerabat, saling memaafkan supaya bebas urusan kita hablum minan nas, dan kita tinggal menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya kita meminta maaf, maka dosa-dosa kita masih tidak bakal diampuni oleh Allah, dan makfirah Allah pun masih digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulitnya urusan dengan manusia, apalagi yang memang sudah denges, sudah benar-benar apa namanya benci, di apa namanya satu waktu akhirnya memang dia dengar orangnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada orang yang lagi gak cocok akhirnya meninggal, ini yang lagi gak cocok dengar innalillah ini gak jawab innalillah, malah alhamdulillah besar, alhamdulillah. Puas, ikut bantu, kadang-kadang ikut bantu juga, ikut bantuin, ikut memakamkan juga, ikut makami, ikut nyangkul juga, ikut nyangkul.
sambil nyangkul sambil genes tuman sih, sambil dieles-eles, sambil diinjak-injak tanahnya, sir tuman sir mati. Kenapa? Karena ada hablum minanas. Ini yang khawatir. Sehingga Islam itu mengajarkan, yo dengan manusia jangan sampai kita saling benci, harus tahabuna, saling cinta, harus memang saling tarohamuna, saling kita rangkul, saling memberikan kasih sayang. Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita saling benci, cepat marah, tidak saling tara'uf, tidak saling memberikan kasih sayang. Itu bukan Islam. Makanya maaf, Islam itu harus benar-benar memberikan tahabbul, saling cinta, tarahmum, saling memberikan kasih sayang. Itulah ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika memang kita sudah tahu pada malam hari ini harus kita halal bihalal, pulang dari sini yang bisa punya sangkut paut dengan manusia, punya sangkut paut dosa dengan sesama manusia, yuk kita saling memaafkan supaya kita beres, bebas dosa-dosa kita. Adapun diampun dan tidaknya, diberikan maaf dan tidaknya, kita kembalikan, pasrahkan kepada Allah. Yang terpenting kita cukup niat kepengen minta maaf. Pak Ustadz, kalau memang kita itu minta maaf, apa memang kita harus berikan ataupun ngomong kesalahan kita? Nggak perlu. Kita cukup, Kang, minta maaf. Cukup. Nggak perlu, Kang, saya minta maaf buat tahun yang lalu uang kakak saya ambil 10 juta dari rekening. Nggak usah, cukup minta maaf aja, nggak usah kita mengatakan dosanya apa. Cukup minta maaf, selesai. Ya kan ada orang yang pengajiannya bareng, kadang-kadang pengajian bareng. Ketika salam-salaman, biasa salaman doang. Kayak salaman, layak nangani mesalaman, kerai ini mewajai memengong. Ada, orangnya ada. Ini ada, saking dongkolnya. Salaman mesalaman. Cuma pas salaman dia nggak berani menatap wajahnya. Kadang-kadang berpaling dari wajahnya. Ini nggak bakalan ada maaf. Artinya berarti belum dimaafkan. Dengan salaman belum tentu bisa dimaafkan, tapi dengan talafut walaupun dimaafkan dan tidaknya, yang penting kita sudah meminta maaf. Inilah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan cukup pengajian. Sebelum Pak Ustadz tutup, Pak Ustadz kasih waktu, takut ada yang mau bertanya, mangga silahkan. Kalau kita ngomong halal bihalal, termasuk daripada kata-kata meminta maaf ataupun tidak. Halal bihalal yang artinya afu bil afi. Afu bil afi apa artinya? Memaafkan. Berarti halal bihalal bisa mewakili daripada kata-kata saya minta maaf. Bisa cukup. Hanya kita saja minta kepada Allah dengan talafut astagfirullahaladzim. Apa sih maknanya? Saya minta maaf, minta ampun ya Allah. Itu dengan Allah saja harus talafut, apalagi sama manusia. Makanya dengan cara, Pak saya minta maaf, Pak saya halal bihalal. Arti halal bihalal, afu bil afwi, saling memaafkan. Bisa wahid. Artinya kosong-kosong. Kalau udah halal bihalal itu kosong-kosong udah. Aja kita udah bersih, dia yang memaafkan pun bersih. Berarti kan kosong-kosong. Garis miring 00. Itu memang sudah mewakili, cukup dengan ungkapan halal bihalal. Apa arti halal bihalal? Afu bil afi. Apa arti afu bil afi? Menghapus dosa, meminta maaf intinya. Silakan yang lain. Pertama, urusan masalah syirik. Dulu kita belum tahu ajaran Islam itu seperti apa, ataupun memang urusan agama, ilmu agamanya kurang dalam.
Sehingga tradisi baratnya kita ikut tadinya ke Jawa ataupun kemana, akhirnya ada ritual yang memang ritual itu bisa menjadikan syirik kepada kita. Akan tetapi lambat kelambatan kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik kepada Allah. Kita kembali taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apakah dosa yang pernah kita lakukan dengan cara syirik bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz jawab, bisa diampuni oleh Allah. Caranya bagaimana? Orang syirik itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, karena syirik pasti sudah keluar daripada Islam. Berarti dia menyekutukan Allah. Kalau orang yang sudah menyekutukan Allah, berarti disebutnya orang itu menduakan Allah dan keluar dari agama Islam. Maka bagaimana Pak Ustaz? Saya kan sering sholat. Dengan sering sholatnya ini, walaupun kita dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalam sholat tahiyat, waktu tahiyat kita baca tasyahud, kita bisa baca syahadat. Kita ini dalam tahiyat itu biar ada syahadat, pembersihan kita, pembersihan sifat syirik yang tadinya murtad bisa jadi Islam kembali dengan sababiyah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka afallahu amma salah, Allah akan mengampuni apa-apa yang sudah berlalu, dengan catatan kalau kita kepengen benar menjadi Islam yang sempurna. Artinya tidak campur syirik dalam hati kita, dalam kelakuan kita, murni hanya dilakukannya ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Pak Ayu, cukup kita taubatkan nasuha dengan membaca awal 2 kalimat syahadat, walaupun tidak membaca 2 kalimat syahadat dengan waktu yang di luar sholat. Di dalam sholat doang kita baca 2 kalimat syahadat dan meyakini lama-kelamaan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pun termasuk daripada pembersihan Islam kita. Makanya maaf, orang yang mau akad nikah, kenapa setiap naib mengatakan yuk sebelum kita menuju akad nikah kita mentajdidkan ataupun kita sama-sama membaca 2 kalimat syahadat untuk menyempurnakan keislaman kita bareng-bareng semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa tujuannya? Supaya yang hadir akad nikah minimalnya 2 pengantin ini bersih daripada sifat syirik, bersih daripada sifat murtad, bersih daripada sifat munafik, bersih daripada sifat fasik, sehingga waktu itu membaca 2 kalimat syahadat. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau memang kita punya kesalahan ataupun ada dosa dengan manusia sehingga dongkol, kata bawah. Saya ini dongkol, pengen minta maaf tapi masih dongkol, masih marah, masih luah, ada sakitnya tuh di sini, masih sakit. Terus saya nggak buru-buru minta maaf. Karena apa? Karena masih dongkol. Lama kelamaan akhirnya mikir, saya buat apa nih? Merasakan menahan-nahan sakit ataupun menahan-nahan rasa minta maaf. Dahlah, pengen saya minta maaf aja. Yang dicari orang dengan orang yang bersangkutannya udah nggak ada, lost kontak. Udah nggak ada lah pokoknya, teleponnya udah nggak aktif, WA-nya udah nggak aktif, orangnya sudah hijrah, orangnya sudah pindah, nggak tahu kemana, nggak ada yang memberikan petunjuk, nggak tahu di mana dia berada. Lantas bagaimana kita itu? Yang pertama, kenapa waktu itu egois? Satu, itu kesalahannya. Makanya jangan kita menangkan nafsu. Kalau kita menangkan nafsu itu ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang sudah terjadi seperti itu, maka cukup kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ila min jami'il ma'asiyati. Atau
ataupun astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibat alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Setiap sholat baca itu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya dosa-dosa dengan orang yang memang udah ada kontak, udah enggak lama nggak ketemu, maka dengan istighfar tersebut ada wali ashabil huquqil alayya ataupun wali man lau haqqun alayya bali jami'il muslimin wal muslimat. Ini semuanya merata secara global, jami'il muslimin wal muslimat. Maka caranya banyaklah istighfar seperti itu. Jangan cukup astagfirullahaladzim, tapi ditambah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Cara inilah paling alternatif supaya kita bersih antara hablum minan nas. Cukup. Hubungannya dengan penglaris. Bagaimana kalau kita memang ada yang punya tujuan, ya taruhlah pelet wadon, pelet penglaris, pelet pelanggan, welas asih, ada yang dicincin, ada yang dibawa di dompet, ada lewat wiridan dan lain-lain. Dan kita itu meyakini bahwa itu bisa apa? Bisa memberikan kemanfaatan. Apa masuk syirik apa enggak? Ustaz jawab, itu kalau kita yakin dengan benda tersebut memberikan kemanfaatan, namanya syirik. Tapi kalau kita tidak yakinnya kepada Allah, hanya benda wafat wiridan tersebut hanya wasilah dan sabab, maka boleh, nggak jadi masalah. Contoh kita berikan apa? Berikan wiridan, berikan doa. Nih Mas Yunus, wirid, kata Pak Ustaz, wirid, wih bener. Wong wadon pada nempel, jangankan perawan, nenek-nenek, muda-muda. Itu bagaimana? Kita yakinnya kepada Allah. Wiridan semuanya itu hanya sabab doang. Yang memberikan kemanfaatan, kemadaratan itu Allah. Benda nggak bakalan bisa memberikan kemadaratan. Ustaz, kalau memang kita berikan batu cincin, akhirnya pas di jalan tabrakan, di jalan regel, motornya tabrak, tapi kita keker nggak apa-apa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang luka. Wih bener iki cincin, gara-gara nganggo cincin ini bagaimana? Jangan meyakini dengan cincin. Yakinlah semuanya hanya dengan izin Allah, lewat sababiyah cincin yang Allah berikan kekuatan, sehingga akhirnya kita menjadikan efek di dalam tubuh kita menjadi kekar dan kuat. Itu semuanya hanya sabab dan wasilah. Yang memberikan kemanfaatan, kemadaratan hanyalah Allah. Mana dalilnya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya kekuatan yang Allah berikan kepada cincin, kekuatan yang Allah berikan kepada keris, kekuatan yang Allah berikan kepada pusaka-pusaka, itu semuanya hanya kekuatan dari Allah. Jadikan sabab dan wasilah, jangan meyakini bahwa itu bisa memberikan manfaat dan kemadaratan. Paham ya? Cukup. Dan menyambung pertanyaan dari Insinyur untuk masalah ini Pak Ustaz, kita kan di dalam laporan misalnya ada surat tertentu misalnya untuk keselamatan sebelum dibaca jalanan, apakah ini bisa termasuk syirik? Karena ini kan misalnya Allah langsung berkata air kursi baca sebelum berangkat kerja untuk iya, itu sama, melanjutkan dengan majelis tadi.
Kita sering baca doa yang petikannya dari Al-Quran. Contoh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mau berangkat kerja naik motor, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, mau mengendarain berkendara, ya kan? Doanya itu jangan petikan-petikan Al-Quran. Kita jangan meyakini bahwa doa tersebut artinya yang memberikan manfaat dan mudarat. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Semuanya tidak akan ada yang bisa memberikan kemudaratan. Hanya Allah yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Makanya sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Mudir, Ad-Dar, yang memberikan kemudaratan, An-Nafi'u, yang memberikan kemanfaatan. Semuanya tidak ada. Kalau memang ada, itu jangan sampai kita meyakini bahwa itu sudah memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Kita baca ayat kursi, kalau memang ada jin ataupun jin tomang, ada wewe, kolor hijau, pocong, baca Allahu la ilaha illallah, nantinya keseng, panas. Itu hanya kita menjalankan syariat, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, lewat doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, lewat bacaan Al-Quran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, ittiba'i Rasul. Dan itu pun jangan kita meyakini bahwa ayat ini bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Yakin 100% yang memberikan kemanfaatan, kemudaratan hanyalah Allah. Maaf, kan ada seperti Asia-Asia, ini ra'aitu ahada asyara kaukabahu. Itu kan wiridan buat apa? Lah ya guna pelet kan. Melet wong wadon. Lamun jeung jawakan welas asih atu aktivisi apa mari isun la ilaha illallah dan lain-lain. Wah, kayak Kanjeng jawakan. Apa sih maksudnya, tujuannya? Maaf, kalau yang melet nih, gak usah kita melet itu orang dulu. Orang sekarang mah gak usah lihat muka, yang penting banyak uang. Waduh mengintil kan. Melet ke zaman 2022 cukup abang-abang hijau-hijau. Kalau zaman dulu peletnya ya ada jangjawakan, ada lewatin diroai ada serokam dan lain-lain. Itu memang ada wiridannya, dibaca sekian kali hadratnya kepada anu puasanya harus bisa putih. Buka puasanya aja, makannya dengan jangan sampai makan dengan nasi dangger namanya. Itu dulu udah dilirik kadang-kadang sampai 7 hari, ternyata wadah masih adoh baik. Orang tambah parah tambah ngadoh. Nggak tambah dekat tambah jauh. Nggak usah nyalain wiridan, kita ke kaca, beli kaca yang besar, kita ngaca. Masya Allah, tabarakallah. Makanya intinya apa? Semuanya tidak akan memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ahli sunnah wal jamaah itu semuanya hanya dijadikan sabab dan wasilah. Sababnya kita pede, sababnya kita berani masuk ke mall, pede masuk ke mall, pede masuk kemana-mana, bawa ATM, uangnya banyak di ATM-nya, pede. Oh kemana-mana, gampang, kan tenang. Kita perjalanannya tenang. Kenapa? Yang dibawa ATM, dalam ATM-nya waduh sekali gesek, adanya jutaan, kan tenang. Apa kita syirik? Yang enggak. Itu hanya sabab wasilah. Kan beda orang yang nggak bawa ATM, beda. Mau masuk ke mall aja, masuk enggak ya? Lihat mahal-mahal, lihat bandrolnya waduh mahal-mahal, apalagi kalau dengan cewek atau dengan istri, waduh merinding. Makanya istri itu kalau masuk mall harus dijaga, pegangin tangannya, bukan mesra, takut kelihatan. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya yang memberikan manfaat adalah Allah. Selesai. Cara meminimalisir urusan dosa ya. Kadang manusia itu udah tahu
udah ngaji udah tahu bahwa ini dosa, kita benci sama seseorang itu dosa, kita punya hubungan dengan manusia yang memang urusannya dengan kecacatan manusia ini dosa, kita marah mencaci maki orang itu dosa. Cuma kadang-kadang kita ini udah tahu tapi kadang-kadang masih nggak mau mengikuti syariat ajaran seperti itu. Bagaimana caranya kita kepengen supaya kembali yang memang dengan caranya apa doa ataupun apa caranya? Ada Imam Haddad Alawi. Imam Haddad Alawi memberikan caranya begini. Orang itu kalau melakukan maksiat, melakukan dosa, caranya kita bawa sadari manusia itu hidup di alam dunia nggak bakal lama. Itu cara pertama. Manusia itu hidup di alam dunia nggak bakal lama. Intinya apa? Ingat mati. Wah, kalau memang saya belum minta maaf, takut saya mati besok. Itu cara pertama. Kalau itu nggak mempan, kalau nggak mempan, ingat kata Imam Haddad Alawi apalagi ingat bahwa kanan kiri kita ada malaikat raqib atid. Itu pun kalau memang nggak mempan, ingat bahwa kita ini nanti semuanya akan ada perbukuannya. Buku kita akan dikembalikan pasti yaumul mizan. Suuf kita semuanya akan terbang dan datang kepada kita semuanya. Ini yang jelek dan yang buruknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun nggak mempan lagi, masih benar-benar akas hatinya masih akas. Apa cara paling terakhir kita ini kelak di akhirat hanya ada dua tempat, kalau nggak di surga neraka. Kalau sekarang saya nggak buru-buru minta maaf, takut mati. Kalau udah mati kaitannya nanti diadili, setelah itu diadili saya lagi minta masuk ke dalam surga neraka. Ini yang memang khawatir. Kalaupun itu juga belum mempan, masih akas hatinya, lari ke pantai, ngejebur, terus nggak mati sekali. Artinya apa? Ini Imam Haddad Alawi mengatakan sampai sebegitunya, sehingga manusia itu kalau memang hati manusia sudah keras, pasti nggak mau menerima apa-apa saran atau saran-saran nasihat-nasihat yang bagus. Itu ciri orang-orang takabur. Siapa yang mengatakan? Senawawi Tenara. Kata Senawawi Tenara, al-mutakabir rabbul haq. Orang mutakabir, orang sombong adalah orang yang menolak dari perkara yang benar. Diberikan nasihat nggak mau, sudah diarahkan nggak mau. Ada apa hati kita ini? Bagaimana caranya? Yuk dikikis lewat satu seminggu, setiap waktu kita kembali ke musola, sebulan sekali kita dengarkan majelis ulama, tausiah dari ulama. Di sinilah insya Allah hati kita akan terkikis, mulai lembut, lemeslah hati kita dan akan menerima arahan-arahan yang baik. Begitu caranya. Cukup ya? Jam 9:10 menit. Tangkap melus kecot. Aduh. Yuk. Para bapak, para ibu hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan cukup pengajian. Kita tutup pengajian dengan barang-barang doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karamati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquq wal wajibat alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah.
واختم لنا بخاتمة السعادة واغفر لنا ولهم ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا مع الأعمال الصالحة وصحح جسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وآخر دعواهم اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu